Kenapa kita sering banget training buat VP, buat VP, buat VP? Ya karena kita mau improvement di teachingnya visual programming. Apalagi masalah-masalah kan gini, masalah-masalah yang anak belum terbiasa dengan gadget sama sekali, langsung dilesin dengan komputer, habis itu kurangnya umur dan lain-lain, banyak hal atau banyak faktor. Atau mungkin ada teman-teman pertama kali baru ngajar online, atau bahkan lagi pertama kali buat ngajar. That's okay, nggak apa-apa. Nah, itu tujuan dari itu, maka kita akan adakan training-training ini. Oke, dah gitu aja teman-teman. Langsung aja ke speaker pertama ya, langsung Kak Fadli ya. Oke. Oke, aku sharekan. Sebelumnya aku nggak akan share banyak tentang pengajaran VP karena itu udah aku ajarkan, nggak ajarkan gila, jago banget kayaknya. Nggak, aku sharing kemarin sudah. Sekarang aku lebih fokus ke, aku izin share screen ya. Apakah sudah muncul teman-teman? Ya, menjelaskan bagaimana menjelaskan Scratch ke orang tua. Mungkin anak-anak udah paham nih apa itu Scratch, apa itu bahasa Scratch. Mereka udah pernah googling atau bahkan udah pernah main. Tetapi orang tua itu jangan sangat sedikit banget yang paham. Oke, kenapa? Biasanya orang tua itu, ini biasanya krusial di bulan pertama atau minggu-minggu awal. Tiga pertanyaan ini tuh sering banget keluar di orang tua. Meskipun nggak keluar dari kita, nggak nanya ke kita langsung, biasanya dia nanya ke anaknya. Kayak gini, kok belajar masang-masang doang ya? Ini mah di YouTube juga bisa. Terus gunanya apa belajar ginian? Ini biasanya tiga pertanyaan umum yang biasa dimiliki oleh orang tua. Meskipun tidak ditanyakan langsung ke tutor, tapi mereka punya pertanyaan ini. Biasanya dia cerita ke anaknya atau dia nanya ke anaknya, kamu belajar ginian buat apa sih? Kamu mau bikin apa ke depannya? Biasanya kayak gitu. Terkadang orang tua punya pemikiran seperti ini nih. Terkadang orang tua punya pemikiran seperti ini, tapi tolong jangan anggap ini pemikiran buruk ya. Kenapa? Karena mereka itu membayar banyak uang untuk sesuatu yang mereka nggak tahu. Kenapa aku bilang gitu? Nah, gini, aku kasih contoh. Set, set, udah muncul belum? Ini adalah contoh-contoh iklan yang orang tua lihat sebelum mereka mendaftar ke kelas percobaan kita. Apakah di sini tertulis Scratch? Satupun IT, IT, pemrograman, dan menggambar. Nggak ada satupun tulisan Scratch. Orang tua nggak punya persiapan, nggak bakal searching apapun tentang Scratch. Lalu ketemu dengan TCM atau sales kita, dan dijelaskan tentang, oh ini pemrograman untuk anak. Ini namanya Scratch. Ini namanya uh, Scratch Junior. Nah, nanti kan bingung orang tua, ini apaan kok masang-masang doang? Katanya IT, katanya pemrograman, gitu-gitu. Nah, jadi dan mereka bisa bayar loh. Mereka mau bayar loh meskipun baru dikenalkan konsep yang menurut mereka gampang. Jadi jangan dianggap ini adalah sesuatu yang wah ini rese nih orang tua nih nanya-nanya gini nih. Jangan, kita harus kasih edukasi juga ke orang tua agar dia enggak eh agar dia mau retention, agar dia mau perpanjang dan mereka tahu oh ini berguna untuk anakku. Oke, aku jadi akan fokus ke highlight tiga pertanyaan ini aja. Nah, kenapa harus aku kasih tahu? Kenapa kita harus kasih tahu? Pertama, kita untuk memberi parents goal dan ekspektasi yang sama agar parents tahu apa yang harus diharapkan oleh anak. Ini penting nih. Kenapa? Karena biasanya anak itu tuh suka terbebani oleh parents yang tiba-tiba nanya hal-hal pertanyaan kematian. Udah habis bikin apa? Kok gini doang? Kok cuman eh, apalagi di pertemuan pertama ya, presentasi pertama itu kan cuma perkenalan diri. Gitar dipencet bunyi, orang dipencet hilang, ikan dipencet hilang gitu. Orang tua ngeliatnya, hah, apaan nih? Bikin apaan? Pasti gitu. Dan itu sangat-sangat wajar. Dan juga kita memberi edukasi bahwa pertemuan dalam 1 jam, dalam 1 minggu itu tidak akan berpengaruh besar kecuali si anak juga berlatih di luar kelas. Ini juga penyakit nih, anaknya cuma belajar Scratch, bener-bener belajar Scratch di pertemuan dengan kita doang. 1 jam atau 1 jam setengah. Setelah itu dia nggak belajar lagi. Tapi orang tua expect-nya dia akan setimpal dengan teman-temannya atau tetangganya yang belajar setiap hari. Searching juga setiap hari di luar. Nah itu nggak bisa gitu. Mungkin bisa beberapa anak ada yang gifted dengan kemampuan logika yang keren. Tapi juga kita harus kasih tahu juga ke orang tuanya. Kayak gitu.
Oke. Nah, alasan munculnya pemikiran tersebut, aku udah bilang tadi, orang tua tidak tahu apa itu Scratch dan biasanya ada overpromise dari sales. Aku pernah juga jadi tim sales, aku tahu gimana rasanya membujuk orang tua, oh nanti orang anak ibu bisa bikin ini loh, anak ibu akan belajar ini loh, anak ibu akan belajar koordinat bu, anak ibu akan belajar tentang derajat bu, yang dimana dia tidak salah. Tetapi di 1 bulan atau 2 bulan pertama mereka nggak akan ketemu ini dulu, gitu. Koordinat iya ada di modul 2, tapi biasanya yang modul pertama efek utamanya itu dia belum belajar kan, ngelihatnya cuman Scratch muncul, mainin robot, belok kiri, belok kanan, selesai, oke, gitu doang kan. Jadi apapun alasannya, penting untuk kita menjelaskan ke parents, apalagi di minggu-minggu awal, agar orang tuanya bisa set dan juga anak-anaknya juga bisa belajar dengan tenang tanpa diganggu. Gitu. Kok belajarnya masang-masang doang ya? Nah, biasanya aku jelaskan ke orang tua seperti ini karena memang Scratch ini berkonsep code block, yang dimana kodenya atau pemrogramannya itu menggunakan blok yang kotak-kotak ini, parents. Jadi di sini kita lebih berfokus terhadap logika dan cara kerja dari pemrograman itu sendiri. Nah, jadi kita bukan menghafal kayak, oh, if itu gini. Jadi kalau misalkan jika berarti kamu ketik if. Oh, kita enggak. Kita fokus ke, kalau misalkan kamu mau pakai jika, if-nya sudah tersedia loh. Kamu tinggal turunin if-nya, lalu masukkan mau pakai warna apa, atau touching apa, atau misalkan keyboard apa yang ditekan. Gitu. Beda dengan Python atau Roblox yang harus dihafal. Harus if, atau titik, atau koma. Jadi kalau misalkan di Scratch, kita lebih fokus ke logikanya. Terus orang tua mungkin nanya, terus nanti susahnya di mana? Oh tenang, namun parent jangan khawatir. Kedepannya kita juga akan melakukan pembelajaran yang rumit. Koordinat, derajat, dan lain sebagainya yang tentunya menyenangkan untuk anak. Setiap review itu biasanya aku ngomong kayak gini. Biar orang tua di bulan-bulan pertama yang heran, yang apalagi yang misalkan karya anaknya maaf ya, kurang menarik, itu biasanya aku jelaskan seperti ini agar orang tua bisa tenang dan anaknya juga bisa belajar tanpa di apa ya, tanpa diganggu. Aku pernah ada anak yang dia udah lulus, dia udah graduate. Tiba-tiba sehari setelah graduate dites lagi sama papahnya untuk bikin sesuatu yang memang belum kita ajarkan, yaitu cloning. Kita ajarkan baru 1 kali pertemuan doang. Anaknya bingung. Terus ya protes lah. Ya aku jelaskan baik-baik. Kalau misalkan untuk cloning mungkin aku bisa jelaskan secara teks atau misalkan memang butuh 1 jam untuk pertemuan aku kasih lagi. Tapi karena memang balik lagi belum diajarkan. Tetapi jangan dipaksa anaknya karena memang kita fokus ke pengajaran logika. Terus orang tuanya akhirnya mengerti dan oke, clear, untungnya gitu. Oke, pertanyaan kedua. Ini mah di YouTube juga bisa. Ini mah biasanya bapak-bapak nih. Biasanya bapak-bapak yang merasa dia sudah kenal Instagram Reels, yang sudah kenal Facebook, yang kenal TikTok juga merasa, oh ini mah aku biasa lihat, no, sering lihat nih di internet. Gitu. Biasanya aku jawab dengan, halo parents, memang sudah banyak sekali tutorial mengenai program Scratch tersedia di berbagai platform di internet. Namun di Algorithmics, anak atau adik, di sini aku bilang adik, ya, tidak hanya mendapatkan pembelajaran, namun adik juga mendapatkan pengarahan yang optimal sesuai dengan minat dan bakatnya. Dan di sini kita juga belajar dengan komunitas, jadi agar si adik bisa memiliki komunitas untuk mengembangkan bakatnya lebih besar lagi. Jadi kita fokusnya, kita kasih tahu ke orang tuanya, oke, kalau memang pengen belajar YouTube memang bisa Bapak. Tapi kalau misalkan Bapak belajar di YouTube, kita nggak tahu loh di YouTube itu anak belajar apa. Kemarin aku dilihat di grup tutor ada yang ngirim N-word. Nah, itu contoh-contoh dari anak yang memang internetnya nggak difilter gitu. Jadi kita bisa kasih tahu ke orang tua nanti kalau misalkan dia belajar sendiri akan ada kemungkinan orang tua si anak terpapar oleh informasi yang tidak difilter dan lain sebagainya. Kita bisa bikin seperti itu. Nah, yang ketiga, gunanya apa belajar ginian? Nah, ini biasanya penting nih. Aku biasanya kasih tahu ke orang tua kalau per sekarang Scratch itu dia akan diajarkan di SD. Aku nggak tahu ya, tapi beberapa sekolah tuh ada yang pas SMA, ada yang pas SMP, ada yang SD. Kebetulan aku dapat gambar ini pas aku buka Brainly beberapa bulan lalu. Aku cukup kaget. Anak-anak SMA, ini soalnya aku nggak tahu ya benar SMA atau enggak. Ini di kategori SMA, IT, ada soal seperti ini. Aku jujur bingung mau bantuinnya gimana. Jadi soal Scratch tapi harus ditulis tangan. How gitu. Aku masih nggak ngerti sampai sekarang ini oleh gurunya dan bagaimana. Kalau Ya udah. di kurikulum Indonesia SMP, Kak. Lalu kalau SMP di ya? kurikulum Cambridge itu SD. Ya kan ada yang SD ada yang SMP. Iya makanya kita bisa bilang untuk anak-anak bisa belajar Scratch di sekolah. Mungkin orang tua nggak tahu. Orang tua tuh taunya Scratch itu belajar komputer. Karena mereka ya
ya gimana mereka nggak dapat laporan dari gurunya kalau belajar seperti ini. Anaknya pun ngejelasin juga bingung. Aku masang kode-kode mah. Hah, kode-kode apaan gitu kan? Nah, kayak gitu. Jadi kita bisa kasih tahu kalau anak bisa belajar ini di sekolah dan punya bekal. Karena beberapa dari permasalahan di Brainly yang aku lihat, itu anak-anak yang seperti mereka ini yang nanya ini mereka tuh nggak punya laptop. Dan kelas sekolahnya pun nggak punya lab komputer. Jadi kasihan mereka nggak punya pengalaman sama sekali untuk belajar Scratch. Tetapi ya udah materinya dari buku aja. Kayak tampilan Lux itu adalah warna ungu, tapi bukannya LKS, nggak kelihatan warna ungunya. Hitam semua. Nggak bisa dong. Jadi dijelaskan kalau ini akan dipelajari di sekolah dari SD sampai SMA. Aku biasanya juga ngomong gitu. Nah, dan juga pas review, ini kan review kan video ya. Aku biasanya juga sambil tunjukin apa yang mereka bikin. Entah anak yang presentasi, belajar latihan presentasi, tapi kalau anaknya malu, kita yang jelasin. Ini anaknya bikin ini loh, Bu. Dan biasanya tips aku sih jangan di full screen. Kalau di full screen nanti kelihatannya gampang. Itu aku kasih contoh deh. Sebentar. Nah, gini. Nah, misalkan kita kasih tunjuk sebuah program seperti ini. Halo parents, jadi di pertemuan pertama kemarin Karin itu bikin kayak gini parents, animasi kayak gini. Jadi karakter satu berbicara, lalu bergoyang, karakter kedua berbicara juga, lalu berkata seperti ini. Ya, memang agak random anaknya. Nah, mungkin orang tua bingung nih, apaan sih jelek banget barusan. Duh, tapi kalau di kita zoom out, mereka tahu prosesnya seperti apa. Berapa banyak kode yang harus mereka masukkan untuk bisa membuat seperti tadi. Kenapa bisa banyak banget? Ini baru satu, Bunda. Ini di sini juga banyak. Di sini juga banyak. Nah, orang tua kan bingung nih. Wah, ini apaan nih? Oh, ternyata anakku bisa ya kayak gini. Gitu. Dan akhirnya mereka juga paham kalau apa yang dibuat oleh si anak itu juga sulit dan tidak semudah yang mereka bayangkan. Gitu. Nah, itu aja sih dari aku. Aku lebih fokus ke menangkap atau melawan, nggak melawan sih kayak membantu menyelaraskan dari goal yang ada di algoritmix dan juga goal di orang tua agar semuanya sama, baik si anak tidak diburu-buru dan juga si orang tua bisa mengerti. Kalau pembelajaran 8 bulan itu tidak akan mewakili pembelajaran 8 minggu atau 2 bulan itu tidak akan mewakili pembelajaran di 8 bulan ke depannya. Gitu. Mungkin itu aja dari aku. Ikuti pertemuan berikutnya di Jumat depan. Moga-moga diganti. Terima kasih. Oke, thank you banget Kak Fadli. Itu bagus banget ya. Ini bener banget education banget buat parents itu tadi. Nah, sebelumnya bener kata Kak Fadli tadi bener semua ya. Jadi eh, ada case gini. Jadi parents itu beli 8 pertemuan kan. 8 pertemuan akhirnya itu ya udah beli 8 pertemuan terus setelah anaknya belajar 8 pertemuan sama kita akhirnya habis udah pas dimintain lanjut enggak bilangnya sorry aku nggak lanjut lah kenapa. Anak saya udah bisa udah tahu dasarnya mau belajar dari YouTube sendiri kacau. Nah itu bener ya kita harus bisa mengedukasi parents juga dan kita tahu nih apa sih keuntungannya belajar Scratch dan lain-lain. Nah gitulah jadi kalau ilmu tadi diterapin bagus banget sih menurut aku. Oke, next kita lanjut ke eh, selanjutnya ya. Selanjutnya kita sama Kak Salim nih. Oke, langsung ya. Kita akan dengarkan sharing dari Kak Salim nih. Oke, sip. Terima kasih Mas Galang atas waktunya. Oke, di sini aku coba share screen dulu. Oke, sip. Nah, di sini mungkin aku coba kita sekedar sharing-sharing aja ya, bareng-bareng juga nih sama teman-temannya. Khususnya buat tutor-tutor yang baru-baru gabung juga. Dan aku dulu waktu pertama kali gabung juga sempat ngerasa juga ya, apa sih, soalannya kan banyak ya di visual programming ini kan. Terus sempat berpikir juga, ini gimana ya kira-kira tuh soalannya tuh harus diselesaikan semua atau kira-kira cuman sebagian aja atau gimana. Nah, nanti di sini coba aku akan jelaskan terkait dengan fitur-fitur dari visual programming ini.
Oke, nah kalau teman-teman lihat di sini ya, yang biasanya basic kita ngajar itu kan di bagian course aja ya teman-teman ya. Nah, tapi ternyata selain course ini, kita bisa juga nih manfaatin ada yang namanya community, laboratory, sama di bagian profil nanti kita bisa nge-setup sebuah avatar namanya. Oke, sip. Nah, tapi sebelum aku masuk ke dalam fitur-fiturnya, di sini mungkin aku coba ngejelasin beberapa problem-problem yang sering terjadi ya, khususnya kalau visual programming ini pertama kan jumlah siswanya juga yang banyak ya, lebih dari 5. Oke, biasanya itu masalahnya itu ketika si siswanya ini di rentang umur sekitar 7 sampai 8 tahun biasanya yang banyak sekali masalah terjadi. Dan biasanya itu terkadang kalau kita nggak buat habit dari awal gitu, mereka tuh kayak main asal nanya-nanya aja gitu kayak Kak, bantuin aku, Kak. Kak, bantuin aku, Kak. Bayangin kalau ada sekitar 8 orang, teman-teman ya. 8 orang tuh dalam satu grup, ya mereka baru belajar, terus tiba-tiba semuanya tuh nanya tuh, 5 orang ya tuh. Bayangin tuh. Ya kan? Apa nggak kena mental tuh mentornya ya kan? Aku pernah di salah satu case itu di coding kenaik ya. Kan coding kenaik itu kan siswanya tuh kan nggak aktif banget tuh mulai dari nge-mute mic-nya. Itu sempat pernah kejadian semua siswanya itu nge-open mic, terus mereka juga nanya juga itu udah pertemuan sekitar 15 jauh lah ya, ngebuat animasi sebuah game. Itu mereka semuanya nanya ada sekitar 7 orang, tujuh-tujuhnya nanya, sampai ada salah satu tuh yang bilang ke aku, lah kok kakaknya kena mental gitu. Aku sampai kaget gitu kan. Wah, kacau nih gitu kan. Habis itu nah, makanya di sini aku mulai belajar juga sih, mulai ngebuat habit ya walaupun nanti kelas CK atau kelas pun VP, nanti aku akan coba kasih tahu juga gimana caranya. Terus yang kedua ya, problem yang kedua itu biasanya jumlah soalan yang banyak ya. Mungkin bisa dikatakan VP ini kayak sebuah miracle juga sih sebenarnya. Terkadang ada beberapa tema itu yang gampang banget, terus terkadang juga ada yang susah-susah banget gitu kan. Nggak bisa ditebak nih kalau VP ini. Nah, nanti gimana nih solusinya? Coba nanti aku kasih tahu juga. Yang ketiga, ya, terkadang nih kita sendiri juga kesulitan nih saat melihat soalnya, terutama untuk tutor-tutor yang baru ya. Mungkin pas pertama kali mereka ngajar gitu kan, pasti mereka kan belum terbiasa nih tutor-tutor yang baru nih. Suka kebingungan gitu kan. Apalagi kita juga sebagai part-time ya, terkadang kan perlu waktu spare waktu juga untuk ngelihat soalan-soalannya. Ya, terkadang kalau kita nggak sempat ngelihat soalannya, langsung main ngajar-ngajar aja kan kadang suka nggak nyambung ya teman-teman ya gitu. Nah, di sini aku coba kasih tahu gimana sih cara nge-solve-nya. Yang pertama, ya yang paling penting banget ya, setiap kali aku ngajar, itu aku pertama buat suasana nyaman dulu. Nah, gimana sih cara buat suasana yang nyaman di sini? Pertama, aku selalu bilang, ya ketika aku lagi ngejelasin materinya, di sini aku minta untuk semua siswa-siswaku, ini untuk matikan mic-nya. Dan kalau seandainya nanti aku tanya, mereka harus open mic, kemudian ditutup lagi mic-nya. Itu habit yang pertama yang aku terapkan di dalam kelas-kelasku supaya lebih kondusif. Karena kalau seandainya kelasnya berisik, ya rata-rata yang belajar itu nanti akan terganggu ya dari yang tadinya fokus, terus karena kelasnya berisik akhirnya jadi nggak fokus. Dari nggak fokus ya mereka jadi merasa terganggu dan nggak nyaman. Ya ditambah lagi rata-rata nih yang ikut visual programming ini itu anak-anaknya itu nggak hanya ikut kelas tambahan di visual programming ini aja atau di algoritmik aja. Rata-rata yang aku pernah tanya-tanya, dia ikut les macam-macam. Ada yang les piano, ada yang sekolahnya sampai jam 4 sore, ya kan? Ada yang sekolahnya tadi tuh jam 4 sore, terus tiba-tiba sorenya udah ikut kelas lagi gitu. Bayangin aja ya teman-teman ya, kalau mereka udah digembleng di sekolahan gitu kan. Terus pas ikut kelas visual programming ini, ditambahin dengan keadaan kelas yang kacau, terus dengan soalan-soalan yang banyak, kira-kira gimana tuh jadinya? Pasti si anak bakal ngerasa kayak, wah gila sih, gue kayaknya susah banget sih ngerjain ginian gitu kan. Nah terus yang kedua, ya yang pertama, kita tuh yang kedua tuh jangan selalu melihat kuantiti teman-teman gitu. Jadi berapapun yang dibuat oleh siswa-siswa kita, itu ya udah segitu gitu. Kita
jangan maksain gitu kan. Biasanya itu ada sekitar umumnya ya di visual programming itu ada soalan 1, bintang, 2, sama periksa mandiri ya. Itu kita nggak bisa tuh maksain mereka semua tuh ngerjain 4-4-nya. Nah, nanti aku coba bahas juga di fitur course nanti gimana sih cara kita ngatur supaya kita tahu nih apa yang materi kita perlu kasih tahu ke siswa-siswa kita nih masuk gitu ke mereka gitu. Dan yang ketiga ya ini ada tombol di sini bisa diklik aja. Oke, wait. Kayaknya nih nggak masuk nih linknya nih. Coba aku buka dulu di sini. Nah, jadi aku berterima kasih banget ya. Ada salah satu tutor yang ngebuat seperti ini, teman-teman. Ini ada beberapa problem solving ya. Dan ini ngebantu banget, teman-teman. Awal aku ngajar di algoritmik ini, aku ngulik-ngulik tuh link-link yang ada. Setiap link-linknya tuh aku klik-klikin. Dan akhirnya ketemu salah satu file yang ini ya. Ini dibuat sama Mbak Hikmah, teman-teman. Nah, di sini teman-teman kalau seandainya kesulitan dalam apa sih namanya nih mengajar VP gitu kan atau nggak tahu nih cara-caranya, di sini udah ada semua langkah-langkahnya. Terus keuntungannya juga ya dari mendapatkan sebuah link ini, nanti teman-teman bisa kasih nih ya link yang ini ke siswa-siswanya gitu. Diklik aja nih linknya, dibilang di grup ini problem solving untuk latihan minggu pertama kita gitu. Mungkin teman-teman yang tadi di kelas belum selesai soalannya, ada beberapa juga yang belum selesai, mungkin nanti bisa diselesaikan di rumah ya melalui link ini gitu teman-teman. Ini ada banyak banget, kalau nggak salah aku ini udah sampai sampai selesai sih ini semua linknya gitu. Dan nanti kalau seandainya ada yang kurang ya, mungkin di bagian sini ada beberapa yang kurang, itu teman-teman bisa tinggal tambahin aja sih beberapa yang kurang. Oke, ini untuk susah nggak sih ngajar VP ya teman-teman ya. Nah, kemudian aku akan lanjut lagi teman-teman ya. Untuk bagian fitur 1 di bagian course ini. Nah, umum ya teman-teman ya, di modul 1 itu biasanya kan ada 4 materi dulu nih teman-teman. Ini salah satu aku screenshot dari salah satu project yang dikerjakan sama siswaku yang umurnya 7 tahun, dan dia benar-benar rajin banget sampai ini checklistnya checklist semua. Nggak ada yang tersisa sama sekali. Ya. Dan ini dia orangnya agak sedikit keren juga sih teman-teman. Ya. Jadi ketika dia mengerjakan, dia kan belum selesai ya. Ketika aku kasih link yang tadi tuh, ya dia selesain di rumah teman-teman gitu. Dan pertama, awal pertemuan dia nggak bisa buat apa-apa, tapi dia latihan terus sampai di pertemuan ke modul kedua, itu dia udah bisa buat game yang keren-keren banget sih. Nah di sini biasanya aku selalu ngeset ini teman-teman. Kan kalau seandainya di lesson 1 ini, ya lesson 2, itu kan biasanya kan kita main bot Mars dulu ya. Main bot Mars biasanya. Habis itu kita baru masuk ke dalam Scratch. Nah, teman-teman kan di Scratch ini kan tujuan kita belajar Scratch kan ya masuk ke dalam Scratch-nya kan. Bukan main bot Mars-nya kan. Nah, nanti biasanya aku selalu ngeset nih time ya. Misalnya aku ngerjain yang nomor 1 ini cuman berapa nih? Cuman misalnya aku buat 45 menit ya. Nah, sisanya nanti aku selesain agar si siswanya ini bisa ngerjain yang si scratch-nya ini, teman-teman. Nah, di sini aku fokusin agar setiap siswa ini bisa menyelesaikan tugasan scratch-nya. Jadi nggak apa-apa nih untuk soalan buat Mars-nya, misalnya mereka nggak selesai banyak, nggak apa-apa. Yang penting aku fokusin agar mereka nih semua masuk ke dalam scratch-nya. Gitu. Walaupun di sini ada buat Mars, ada scratch. Nah, nanti di sini teman-teman harus bisa menjadi apa nih kayak leader gitu. Ya kira-kira di kelasnya teman-teman nih kan ada banyak ya, ada yang umurnya 7 sampai 8, habis itu 10 sampai 11. Kira-kira berapa lama sih yang akan dikerjakan ya? Karena per kelas itu kan beda teman-teman ya. Ada yang satu kelas itu otaknya cair semua ya, bisa ngerjain semuanya. Ada yang kelasnya itu lambat banget, nggak bisa ngerjain apa-apa kecuali kalau harus dibantu. Nah, itu teman-teman tinggal setup aja nih waktunya nih. Kira-kira untuk nomor 1 sama nomor 2 ini, nanti teman-teman pengen lebih fokus kemana nih? Ya, ke dalam Scratch-nya kah? Atau ke dalam, apa sih nih, logikanya di bagian bot Mars? Gitu. Tapi kalau aku biasanya sih nge-setupnya itu, ya, main di bot Mars-nya itu sebentar aja. Nanti aku langsung fokusin ke dalam Scratch-nya. Gitu. Nanti kalau Scratch-nya udah selesai, tapi waktunya masih ada,
baru nih biasanya aku balik lagi, coba kita selesain di nomor yang sebelumnya ya, gitu. Dan di sini aku juga nggak maksain siswa juga. Ya, ketika nanti masuk ke dalam Scratch, aku nggak maksa setiap siswa untuk menyelesaikan apa yang udah aku contohin. Biasanya aku contohin nomor 1, nomor 2. Setelah itu nanti setiap siswa harus ngelanjutin lagi nih. Nah, nanti misalnya ada yang nggak bisa, Kak, gitu aku ajarin. Dan aku nggak maksa mereka harus bisa. Yang penting mereka paham apa yang diajarkan, ya ya udah gitu. Oke, lanjut lagi ke fitur kedua. Ada yang namanya community. Ya, mungkin di sini beberapa siswa ada yang bilang nih, gimana sih caranya biar project kita nih bisa dilihat orang lain gitu kan? Gimana sih cara project kita nih bisa dilihat orang lain? Terus yang kedua, nggak seru gamenya nggak bisa di-like gitu kan. Kita udah buat capek-capek gamenya, nggak ada yang bisa nge-like, nggak ada yang bisa komen kan kayak kurang seru gitu. Terus yang ketiga, game dia keren banget nih. Gimana sih buatnya gitu. Nah, di sini aku biasanya selalu ngajarin ke mereka mulai dari apa nih? Mulai dari modul pertama. Jadi modul pertama itu kan lesson kelima, itu kan ada project ngebuat website ya. Itu aku set waktu sekitar 45 menit itu untuk mereka ngebuat game. Terus sisanya itu aku akan ajarin mereka gimana caranya ngupload project mereka supaya muncul di community. Oke, nanti setelah di community tuh, biasanya mereka seru-seruan tuh di bagian community. Ya, mereka bakal ngechat, habis itu bakal ngechat di Zoom juga. Wah, keren banget ya game kamu. Iya, makasih sama-sama gitu. Game kamu juga keren banget gitu. Terus dikasih lope-lope gitu, seru deh pokoknya. Nah, ini gimana caranya nih supaya si project siswa-siswa ini bisa muncul di halaman community. Aku ada contoh ya. Katakanlah di sini kita lagi masuk ke modul pertama di sini ya. Bagian pengantar, kita lagi ngebuat project website ya. Sekarang gimana caranya supaya project websitenya yang ini bisa muncul di halaman community? Biasanya ya dia harus di-save dulu nih. Di-save, diklik save-nya, habis diklik save-nya, langsung di-back aja di sini. Nah, di sini diganti namanya ya sama si siswanya. Ini aku pakai akun siswaku. Ya, cara mengganti pakaian nih masih ingat banget, dia masih noob ngebuat game beginian. Habis itu kita back dulu di sini. Nah, di sini masuk ke bagian laboratori, teman-teman. Nah, di laboratori ini nanti ya setiap project-project yang di-save akan masuk ke dalam sini, teman-teman. Jadi fungsinya tombol save itu ya bakal ngemasukin projectnya ke dalam laboratori. Nah, di bagian laboratori ini tinggal dicari aja game yang tadi di-save. Contohnya yang ini ya, game yang tadi di-save nih. Tinggal diklik di sini, habis itu tinggal masukin aja di sini, ada description and publication. Nah, masukin title-nya apa, terus deskripsi gamenya, misal game ini punya berapa sprite, habis itu uh, ada berapa level, tinggal dipilih aja di sini gamenya. Ya, habis itu diklik. Ada, ini kan remove from community ya, ini diklik to community, sama jangan lupa to class juga, agar satu kelas itu nanti kekumpul semua project-projectnya. Nanti aku akan kasih lihat di bagian profil, gimana si project si anak-anak ini, mulai dari awal sampai akhir tuh kekumpul jadi satu gitu. Jadi kita bisa nge-review ulang gitu. Nah, kalau udah, ini jangan di checklist ya, supaya nanti siswa-siswa kita nih bisa nge-remake sendiri nih project-project temannya. Habis itu tinggal disilang aja. Nah, biasanya kalau pertama kali kita nge-public community, dia akan langsung muncul di bagian community ini di sini. Nah, tapi ini karena dia udah pernah nge-public ya ke community, dia jadi nggak muncul lagi di sini. Gitu, dia bakal muncul pertama kali aja dan nanti akan tergantikan. Nah, nanti kesimpannya di mana? Ya, nanti aku coba lanjutin lagi. Itu untuk fitur community ya. Terus ada yang namanya yang ketiga ini ada yang namanya laboratori. Nah, biasanya teman-teman ya, Kak, kok nggak ada sih komando ini? Ini biasanya anak-anak yang udah masuk ke modul 3 atau modul 4, biasanya itu dibuat pembuatan project websitenya, itu ada beberapa komando-komando yang diilangin sama si algoritmiknya. Nah, si anak yang udah mulai pinter nih, ya, dia merasa kayak, eh, wah, aku mau buat ini nih, kok nggak ada ya komandonya ya? Gimana sih caranya? Nah, kemarin sempat kejadian juga di kelasku itu, dia tuh udah mulai agak sedikit pinter dan mau mencoba komando-komando yang lain. Ya, ketika dia mau coba, ternyata di sini nggak ada nih. Contohnya itu aku coba buka ya.
dia udah masuk ke bagian ini belum? Kok online course? Aku coba masuk ke course di sini di bagian game ya, project game. Nah, di bagian project game ini, di bagian variabel, kita nggak bisa nih buat variabel, teman-teman, di sini. Nah, jadi ada siswaku, dia pengen buat variabel, Kak, pengen skor, aku pengen masukin skor di sini, walaupun belum pernah diajarin ya, belum pernah diajarin dan akan diajarkan di materi selanjutnya. Tapi aku nggak apa sih, nggak ngehalang gitu siswaku ini buat ya udah kamu mau buat yang ini nggak apa-apa gitu. Nah, di sini aku bilang aja kalau kamu pengen buat kayak gitu, kamu masuk ke bagian laboratori aja. Habis itu kamu buat create project, terus buat di sini scratch. Nah, di sini ya kode-kodenya semuanya komandonya lengkap, teman-teman. Dan nanti si siswa bisa mengerjakan dari sini aja gitu. Dan juga biasanya untuk fitur laboratori ini, biasanya misalnya kita di pertemuan keberapa masih ada sisa. Nah, aku sering ada yang kuis nih di sini. Coba teman-teman buat ini dong, kakak pengen buat kuda bisa berlari-lari. Coba deh teman-teman ambil blok-blok ya apa aja nih yang bisa kita buat sehingga kudanya bisa berlari. Nah, nanti mereka bakal ngebuat di sini. Terus juga rata-rata ada juga nih yang nanya, Kak, kalau saya pengen latihan ngebuat game gitu kan, dan gamenya nanti bisa saya lanjutin, itu saya buatnya di mana ya? Nah, aku saranin untuk mereka buatnya di laboratori gitu. Ada beberapa siswaku juga yang mereka tuh dari awal udah ngenyicil project-projectnya itu di bagian laboratori ini. Jadi setiap kali ada waktu luang, mereka tuh belajarnya di laboratori ini, ngembangin game-game yang udah mereka buat gitu di bagian laboratori. Sip. Dan yang terakhir itu ada yang namanya fitur profil ya. Mungkin di sini teman-teman nggak tahu sempat nyobain atau enggak. Di sini kita bisa nge-get reward, terus ngegacha karakter dan item seru ya. Ini ya, bisa ngegacha karakter item buat avatar sesukamu. Terus di bagian profil ini kita bisa melihat semua project yang udah kita buat. Nah, gimana caranya? Di sini biasanya aku seru-seruan aja sih. Kalau ada waktu lebih, terkadang kan ngikutin tutorial yang lain ya, biasanya main gartic.io ataupun yang lainnya. Tapi terkadang aku juga sering minta juga siswaku untuk nge-create avatarnya. Nah, yang ini belum di-create nih avatarnya karena aku belum terapin ke kelas yang ini. Nah, di sini dia nanti bisa ngegacha teman-teman. Oke. Nah, dari reward-reward yang dia dapat, dia nanti bisa klik nih di sini, get reward. Nah, keren. Open. Nah, kita open all. Nah, di sini nanti kita dapat nih baju. Nah, item-item ini nanti dia bisa set up ya di avatar mereka sesuka hati mereka dan nanti teman-teman tinggal unjukin aja. Oke, di sini kita ada beberapa tim nih teman-teman ya. Kakak sebagai lead-nya dan teman-teman sebagai anggota-anggotanya gitu biar seru lah. Oke, jadi nanti teman-teman misi kita adalah ngebuat sebuah game-game yang keren dan interaktif. Ya di sini ada contohnya tim siapa, tim siapa gitu. Dan enaknya lagi di bagian class page ini ya yang kita udah upload ke apa nih ke kelas, dia bakal kekumpul jadi satu di dalam sini. Mulai dari awal dia ngebuat game project awal, kekumpul di dalam sini semua. Jadi nanti kalau kita pengen nge-review lagi game-game mereka, atau kita butuh apa ya, kayak pengen ngeliat gitu game yang udah mereka buat, di sini udah kekumpul semua. Nih, dibuat sama si Rania, Naya, terus habis itu Mutia, dan yang lainnya di sini. Gitu. Jadi kita bisa manfaatin fitur yang ada ya, yang udah dibuat sama si algoritmik ini. Oke, mungkin dari aku trainingnya itu aja sih terkait dengan fitur-fitur di visual pemrograman ya. Gitu. Oke, Mas Galang lanjut ke Mas Galang lagi. Mantep. Guys, ini detail banget ya. Bahkan tadi dari pengajaran awalnya gimana handle kelas yang rame, terus habis itu eh, fitur-fiturnya apa yang bisa diekspor di VP itu bagus banget. For your information guys, ini buat motivasi aja. Jadi Kak Salim itu bulan kemarin adalah the best tutor dari retention tertinggi. 70%. 70% loh, dia angka 70%, gila. Sumpah itu aku pertama kali ngajar tuh nggak tahu apa-apa gitu kan. Aku sampai ngelihat semua cara tutor ngajar gitu kan. Akhirnya aku gabung-gabungin jadi satu. Jadilah sekarang ini. Nah ini loh, ini kalau diterapin, aku yakin itu kita bisa ini capai achievement yang tinggi-tinggi lah. Nah itu sih tujuannya.
Terus selain itu tadi keren banget tadi udah disampaikan. Nah, misalnya kalian ketemu kendala nih bahwa anak-anak itu rame, tanya, ini gimana, ini gimana. Dia belum terbiasa terbiasa pegang komputer. Caranya adalah, oke, caranya gini, anak-anak itu diajak mengerjakan bersama-sama aja. Untuk 3 level pertama atau 4 level pertama. Kayak gini teman-teman. Oke, kita pertama itu kita Marsbot ya. Habis mencontohkan dari share screen kalian, anak mengerjakan. Kedua juga, contohin dari share screen kalian, anak ngerjain. Sampai 3-4 level, baru dilepas. Gitu sih. Itu bagus banget. Jadi, ngerjainnya itu bersama-sama dulu, baru dilepas satu-satu. Gitu sih. Jadi nggak ada yang jomplang banget tuh. Semuanya bisa ngerjain bareng-bareng. Oke. Gitu sih. Biasanya aku pakai tips-tips kayak gitu. Buat anak-anak yang kelasnya terlalu banyak atau gimana, kita bikin gapnya agak berkurang karena itu. Oke, next. Pakai ID teacher. Oke. Next kita ke speaker terakhir ya. Kak Gilang nih. Oke, spesialisnya di Cikal sama VP nih. Silakan Kak Gilang. Oke, sudah kedengaran belum ya suara saya? Aman. Aman. Oke, terima kasih Kak Galang, terima kasih Kak Salim sama Mas Fadli. Penjelasannya sebenarnya udah apa ya? Udah sangat full, udah sangat isi banget dan relate semua ya teman-teman ya kayaknya ya. Kalau kelas banyak pada ribut pada nanya. Bahkan waktu itu di kelas saya pertama kali saya ngajar itu ada yang nangis. Wah, itu gimana coba? Ada tiba-tiba dia nangis gara-gara dia mau nanya, saya sudah gimana gimana, tapi yang lain masih Kak Gilang, Kak Gilang, Kak Gilang. Waduh, sampai akhirnya dia nangis. Untuk untuk waktu itu saya chat langsung, ayo kita join lagi. Malah orang tuanya yang minta maaf ke saya. Maaf ya Kak Gilang, ini anaknya malah cengeng banget segala macam. Oh nggak apa-apa. Itu karena emang anak-anak berbeda gitu. Oke. Kalau tadi Mas Fadli sudah menjelaskan tentang komunikasi ke parents, terus Mas Salim lebih ke penggunaan apa ya platform algoritmik kita atau platform gamenya itu semaksimal mungkin. Mungkin di sini saya mau ngebahas tentang apa ya? Membuat suasana kelas aja sih mungkin coba. Saya izin share screen ya teman-teman. Oke. Oke. Sudah terlihat apa belum ya? Sudah ya? Oke. Nah, di sini saya akan mencoba, walaupun sebenarnya teman-teman juga sebenarnya sudah expert atau eh, dengan yakin masuk ke algoritmik ini berarti sudah yakin bahwa ada jiwa-jiwa seorang guru sebenarnya yang terpendam. Atau mungkin apa saya juga nggak tahu. Oke, di virtual programming ini kita lihat bahwa di algoritmik juga, pertama yang ingin saya bahas adalah eh, mengingat bahwa ini adalah sekolah non formal atau biasanya kan kalau sekolah itu ada dua ya, sekolah formal dan sekolah non formal. Di mana kalau sekolah formal itu kayak TK, SD, SMP, SMA. Nah, yang membedakan dengan sekolah non formal adalah sifat-sifatnya teman-teman. Biasanya di sekolah non formal itu selalu pertama fleksibel. Waktu dan tempat itu dapat diakses kapan saja. Itu yang perlu kita ingat. Relevansi juga itu sesuai dengan kebutuhan dan minat individu. Namun terkadang juga kita mendapatkan case bahwa anak ini diikutin ke algoritmix karena keinginan orang tuanya. Itu sebelumnya kayaknya pernah di training sebelumnya itu pernah dijelasin sama Kak siapa aku lupa. Cuman sebenarnya kayaknya sudah pernah dijelasin bahwa ya sebenarnya eh, terkadang ada orang tua yang ingin anaknya les di algoritmik, tapi ada juga yang anak ingin les di algoritmik itu memang sesuai dengan kebutuhan dan minatnya sendiri. Tiga, keterlibatan, mengembangkan keterampilan praktis. Kebanyakan orang yang menyekolahkan anaknya atau meleskan anaknya di algoritmik karena melihat adanya biasanya di marketing kan dibilang kalau anak Anda jago matematika atau sering main game atau apa, coba dong ditaruh di algoritmik. Nah, di situ orang tua sebenarnya sudah yakin bahwa kita itu bisa mengembangkan keterampilan yang ada pada siswa atau pada anak-anak mereka. Nah, itu salah satu tanggung jawab yang kita pegang bahwa mereka orang tua itu mempercayakan anak-anaknya kepada kita untuk kita bisa mengembangkan keterampilan mereka seperti itu. Nah, di tempat inklusi dapat diakses oleh orang-orang dari berbagai latar belakang
usia dan kemampuan. Pasti dalam setiap kelas, saya bilangnya ini mungkin entah private, entah grup, pasti kita memiliki murid yang bermacam-macam. Ada yang diajarin 1 kali, dia bisa langsung jalan. Ada yang diajarin 2 kali, dia masih kurang paham. Ada yang 3 kali masih kurang paham. Sampai mulut kita berbusa masih belum paham-paham gitu istilahnya. Itu ada. Nah, nggak apa-apa, emang itu resiko dari sekolah non formal. Kita menerima setiap siswa dengan latar belakang apapun, dengan usia apapun, dan dengan kemampuannya tinggi rendah itu kita nerima. Jadi ya mau nggak mau ya kita harus mau mengayomi, mau apa ya menjalankan tugas kita sebaik-baiknya. Makanya setiap siswa itu pasti memiliki eh kalau kalau di sekolah formal bilangnya nilai akhir. Cuman kalau non formal apa ya bilangnya ya? Mungkin memiliki report terakhir atau pengetahuan terakhirnya itu berbeda. Ada yang langsung dia mengerti semuanya, 10 level itu dia selesai semua, ada yang baru mengerti 3 level, 4 level, itu nggak apa-apa. Karena apa? Yaitu kemampuannya beda-beda. Karena kita nerima siswanya itu yang nggak lewat seleksi, ya kita nerima aja. Bukan kita seleksi orang yang benar-benar jago baru kita masukin, enggak. Tapi orang yang mau kursus, mau belajar, entah itu kemampuannya 0 atau 10, kita terima semuanya. Oke, pertama saya akan berbicara tentang private. Biasanya kalau di sini teman-teman kebanyakan sukanya private ya sebenarnya ya. Karena kalau private lebih apa ya, lebih intens, kita nggak effort banyak, istilahnya seperti itu. Cuman terkadang private ini juga menjadi sebuah masalah ketika kita nggak bisa bawa suasana kelas. Anak jadi bosen, terus apa, anak pulang nggak bawa apa-apa, istilahnya nothing atau kosong. Terus kita nggak pakai platform algoritmik secara maksimal kayak yang dijelasin Mas Salim tadi, menggunakan community segala macam. Itu yang nanti membuat berbahaya. Nah, biasanya di step-step pelajaran itu, pembukaan selalu ya, anak-anak disuruh mempersiapkan websitenya. Bahkan, eh, saya pernah mendapatkan apa ya lungsuran kelas atau operan kelas itu sampai sekarang siswanya masih bingung cara buka website algoritmiknya sampai-sampai setiap join Zoom Kak Gilang bukanya lewat mana Kak Gilang bukanya lewat mana sampai akhirnya saya bikinkan video tutorial cara buka linknya lalu saya kirimkan ke WhatsApp dan setiap reminder selalu saya reminder Bapak Ibu tolong anak-anaknya dipersiapkan untuk membuka learn.academy.org atau apa itu. Pokoknya untuk membuka platform algoritmiknya ya, agar di kelas langsung. Karena apa? Karena kita juga di sini belajar memanajemen waktu, teman-teman. Jadi supaya 1 jam itu sangat maksimal. Sangat maksimal. Emang kebanyakan kalau materinya masih gampang-gampang, makan 1 jam itu sisa. Nah, tapi kalau materinya pas susah, sejam itu merasa, waduh kurang banget nih kayaknya nih. Masih ada materi yang belum disampaikan, cuman kok waktunya sudah habis. Nah, makanya manajemen waktu itu sangat diperhatikan, termasuk yang mempersiapkan di websitenya tadi. Lalu kedua, biasalah nanyain pembelajaran kemarin. Bro, kemarin pelajarannya ingat nggak apa nih kira-kira? Waduh, lupa. Pak Gilang, apa Mas Gilang, Kak Gilang? Coba dibuka dulu sebentar pelajaran kemarin. Oh, pelajaran kemarin tentang koordinat. Oke, mantap. Berarti sekarang kita belajar apa nih enaknya? Kita tanya-tanya dulu kalau dia udah lihat nih kira-kira di materi selanjutnya, ini apa nih Mas? Kok ada muter-muternya segala? Oke, kita baru jelasin. Hari ini kita bakal belajar materi tentang turn atau belok. Kalau kemarin kita turn itu belok kiri, belok kanan, sekarang kita pakai derajat. 15 derajat, 30 derajat. Teman-teman pernah nggak nih belajar derajat sebelumnya di SD? Kalau belum pernah, kita senggol-senggol, kita ajarin lah 90 derajat, 180 derajat, 360 derajat. Cuman kalau udah pernah ya kita senggol-senggol sedikit lah, sama brainstorming sedikit. Oke, memperlihatkan case nyata. Kalau memperlihatkan case nyata, itu biasanya ketika kita eh, kemarin belajar apa ya? Belajar yang menghancurkan tanaman gulma itu kalau nggak salah. Tanaman gulma sama menyiram. Itu kan dia berbentuk jam ya. Jadi saya suruh perhatikan mereka, coba lihat jam dinding di rumahmu.
Semisal kalau jam 3 tepat, itu kalau di derajat kira-kira berapa derajat? 90 Kak. Berarti kalau jam 1 berapa? Sebentar Kak, tak lihat dulu. Dia pakai jangka gitu teman-teman. Kok pakai jangka? Dia pakai jangka ya? Apa busur? Busur ding. Pakai busur. Dia ngelihat. Oh 30 derajat Kak. Kenapa bisa 30 derajat? Coba kira-kira tahu nggak? 30 derajat itu kayaknya ya Kak, itu 90 karena kan jam 3 90 derajat. Tak bagi 3. Oh, jadi 30 derajat. Nah, di situ-situ itu kita udah mulai mengajak anak untuk berpikir kritis atau berpikir secara logik. Jadi ya dalam pembukaan itu istilahnya kita nyenggol-nyenggol dikit lah. Nah, kalau biasanya diisi, saya itu memberikan satu contoh aja, satu contoh. Setelah itu anaknya saya suruh share screen. Ini kalau private ya teman-teman. Anaknya saya suruh share screen, lalu saya ngelihat cara kerja dia. Biasanya saya kalau masuk ke Scratch, itu saya suruh lihat video contoh, kan itu ada video contoh itu di sebelah kanan itu. Lanjutnya di bawah ada step-stepnya. Lalu saya suruh ke video contoh, suruh lihat. Kalau sudah lihat, kira-kira apa yang di video contoh? Ini kalau diklik dia muter-muter, Kak. Oke, coba kita lihat step 1 apa? Step 1 penempatan awal. Ingat, penempatan awal itu selalu ada go to X, ada set size, sama point in direction kalau dia menghadap-hadap. Dan perlu diingat, kita juga perlu pakai switch kostum jika nanti di scratch-nya itu ada cerita dia berubah kostum. Nah, sebenarnya itu sudah ada di step-stepnya. Jadi, kita sebagai guru itu cuma mengarahkan aja karena apa? Sebenarnya di platformnya itu sudah ada step-stepnya, bahkan sudah ada videonya. Baru, jika siswa merasa kesulitan atau Kak Gilang, ini gimana? Nah, jangan biarkan mereka stop share screen dulu. Kita coba ngajak ngobrol dulu lah istilahnya. Ayo coba kira-kira kemarin kalau mau maju ke kanan pakainya X apa Y. Nah, dari situ dia akan mencoba mengingat dan ya paling nggak dia ada yang diingat lah, nggak lupa semuanya, nggak blong semuanya gitu. Nah, biasanya sampai pelajaran eh, kalau kemarin yang waktu dulu di training itu bilang sebisa mungkin nomornya itu diselesaikan. Bintangnya di skip dulu nggak apa-apa. Yang penting nomornya itu bisa kita kerjain dulu. Karena yang bintang itu terkadang bahkan levelnya itu lebih sulit. Bahkan pengerjaannya itu membutuhkan waktu lebih lama daripada nomor-nomor sebelumnya gitu. Nah, di penutup biasa evaluasi lah. Evaluasi kita tanya, teman-teman, hari ini kita belajar apa kira-kira yang teman-teman dapat? Oh, kita belajar turn. Kalau 15 derajat ke kanan, berarti kita muternya sedikit, 15 derajat. Oke. Nah, besok kita akan belajar tentang ini. Kita liatin lah paling nggak materinya sedikit. Supaya apa? Supaya kita bisa jalanin nih flip learning-nya. Flip learning-nya itu bisa kita jalanin. Nah, flip classroom maksud saya. Flip classroom, flip learning juga sama aja. Jadi, supaya besok kita waktunya nggak terbuang sia-sia untuk menyampaikan materi hari ini, minggu yang lalu kita sampaikan dulu materi yang akan datang. Paling nggak kita senggol-senggol dikit, kita tunjukin dikit. Supaya apa? Supaya siswanya tuh jadi ada gambaran. Oh, oke. Oh, minggu depan kita akan belajar ini. Semisal minggu depan pun mengerjakan project, kita di sebelumnya itu juga ngasih tahu. Minggu depan bikin project, ingat ya, kita bikin project, materinya pakai materi yang hari ini, dan teman-teman bebas mau bikin project apa aja. Silahkan dipikirkan hari ini. Nah, itu yang saya pelajari karena pertama kali saya mendapatkan kelas project, bener-bener dalam kelas itu anaknya nggak tahu bikin apa sama sekali. Kak, nggak kepikiran bikin project apapun. Waduh, saya lupa minggu lalu pas pertemuan karena itu kelas pertama saya nggak ngingetin untuk minggu depan itu project, jadi mereka nggak punya ide sama sekali. Baru bikin idenya itu eh, pas hari H dan itu memakan waktu banyak untuk memikirkan sebuah idenya. Nah, untuk case-case juga membuat ide project, teman-teman juga bisa tadi pakai community yang tadi Mas Salim udah singgung-singgung sedikit tentang community. Di situ juga ajak anak coba ke community, lihat-lihat siapa tahu ada inspirasi project atau kira-kira ini bagus nih, kayaknya mau tak bikin cuman ceritanya agak beda. Nah, gitu-gitu juga nggak apa-apa.
Yang penting ya itu tadi, selalu mengingatkan aja sih untuk pertemuan minggu depan, pertemuan hari ini, istilahnya seperti itu. Nah, selanjutnya pendekatan terhadap anak. Biasanya tuh kalau pas saya ngajar, orang tua tuh malah saya suruh agak jauh dikit. Karena biasanya anak-anak itu agak nggak pede ketika orang tuanya ada di sampingnya. eh, Kayaknya juga kita sama sih. Ketika kita kerja, kita diliatin bos kita gitu, dipelototin, juga kayaknya juga agak nervous ya, agak nggak pede gitu loh dengan pekerjaan. Jadi mungkin anak-anak juga merasakan kayak gitu. Jadi ketika dia mengerjakan atau dia lagi ikut kursus, dia tuh biasanya orang tua saya bilang, Pak kalau bisa dilepas aja ya anaknya nanti biar di-handle saya aja. Atau bahkan ada orang tua yang langsung bilang, Mas Gilang, Anggir tak pasrahke sama kamu biar dia fokus. Soalnya kalau ada saya kayaknya dia malu atau apa. Nah, itu yang kadang-kadang perlu ditekankan teman-teman. Kadang-kadang ada anak yang eh, ya mau nggak mau sih, mau nggak mau harus membuat anak juga mandiri dalam belajar. Jadi benar-benar minta orang tuanya untuk membukakan platformnya saja. Semisal anaknya itu masih nggak bisa buka. Cuman ke depannya anak juga harus bisa belajar mandiri. Jadi makanya saya minta orang tuanya itu kayak udah dipasrahin aja ke saya 100%. Jadi percayakan anak Anda ke saya. Jadi nggak usah dideketin dulu nggak apa-apa. Siapa tahu anaknya malah pede kalau orang tuanya malah agak menghindar karena ya itu tadi biasanya kalau anak-anak dilihatin orang tuanya tuh jadi agak nervous gitu. Nah, coba kita lihat pendekatan terhadap anak. Oke, biasanya di kelas proses belajar yang efektif dan menyenangkan. Jadi nggak bertele-tele, tapi tetap eh, kita itu ke poinnya, kita mengajarkan ke poinnya, seperti yang saya bilang tadi, brainstorming sedikit-sedikit, yang penting anak langsung nyantol gitu. Dan jangan lupa untuk selalu diajak ngobrol. Jangan jangan pernah merasakan kelas yang agak sunyi gitu ya. Kalau saya sih merasakan kalau kelas sunyi itu takutnya boring ya anaknya ya. Jadi kayak kita harus bonding itu harus ada antara kita dan murid. Paling nggak pertama kali ketemu, kalau pertama kali ketemu murid, pertama yang harus ditanyakan adalah nama, jelas nama, eh, tempat tinggal. Kalau tempat tinggal biasanya kan kayak, wih deket ternyata ya rumahmu sama rumahnya Kak Gilang. Nanti deh Kak Gilang main. Bagaimana caranya kita bisa membangun bonding ke anak dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa menghangatkan komunikasi kita dengan anak gitu. Bantuan belajar yang siap siaga. Bantuan belajar yang siap siaga. Ini saya dapatkan di salah satu website sekolah. Jadi di website sekolah itu bagaimana anak itu nyaman ketika belajar adalah bantuan belajar yang siap siaga. Semisal, Kak Gilang, eh, butuh bantuan di ini. Kita bawa bercanda aja. Oh siap, siap bos, siap bro. Tak bantu. Yang mana, yang mana nih, yang mana? Kita tetap menanggapi itu dengan ceria, menanggapi dengan ceria, bawa suasana itu cair gitu, supaya ketika anak belajar itu dia nggak merasa belajar yang benar-benar wah ini belajar harus bisa, belajar harus dapat nilai bagus segala macam. Enggak, yang penting dia dapat value atau mungkin dia dapatin sesuatu yang baru lah paling enggak kayak gitu. Komunikasi antar guru dan siswa, seperti yang udah saya jelaskan di awal tadi. Lalu komunikasi antar guru dan orang tua. Ini sudah dijelasin full SKS, 2 SKS sama Mas Fadli tadi. Jadi dia udah ngejelasin panjang lebar tentang komunikasi guru dan orang tua. Nah, itu tips-tipsnya tadi bisa ditonton di videonya Mas Fadli. Oke. Selanjutnya, grup. Nah, biasanya kalau grup buset ini udah kayak apa ya? Membakar 1.000 kalori kayaknya. Jadi bener-bener effortnya itu keluarnya banyak banget. Kebanyakan emang dari guru-guru, dari teacher juga, waduh, 8 orang dalam satu kelas, buset, ini gimana cara handle-nya gitu ya. Ini kebanyakan, 4 aja kayak gitu, apalagi 8 gitu istilahnya. Dan emang kebiasaan, eh, ketika kelas 8 dan yang nggak masuk sudah 4 pun, itu di absensi udah 50% tulisannya. Jadi ya kita udah nggak bisa apa-apa. Semisal muridnya izin pun, dia minta video, ya udah, nggak apa-apa. Tapi ya itu tadi 50%. 4 orang itu aja ketika di kelas, effortnya udah 1.000 kalori sendiri membakar lemaknya gitu ya.
Nah, setelah itu, coba kemarin saya ada case ketika anak ini sakit beberapa hari. Dia udah 2 minggu ini nggak ikut kelas. Terus dia ada yang nanya temennya, Kak Gilang, eh, si ini kok nggak masuk kenapa? Sakit, saya bilang gitu. Oh sakit. Kalau sakit boleh nggak ikut toh? Boleh. Berarti besok saya sakit aja. Nah, kayak gitu kayak gitu. Berarti kan kayak ada kecemburuan ketika ada orang nggak masuk tetap dapat materi, tapi dia yang masuk juga dapat materi, sama-sama dapat materi. Nah, di situ kita mengajarkan simpati lah antara satu sama lain. Teman-teman, ini tuh dia sakit. Kita juga nggak mau kan badan kita sakit. Jadi kita yang bisa apa doain aja. Nah, nanti paling nggak eh, saya suruh saya suruh kayak chat di grup lah, coba chat di grup, bilang aja cepet sembuh gitu. Biar apa? Biar kita mengajarkan salah satunya empati gitu ya. Ya, empati dan simpati. Nah, biasanya di case-case grup ini kayak yang dibilang Mas Salim tadi, ada yang satu nanya, semua nanya, satu nanya, semua nanya gitu ya. Nah, penting adalah membuat rules yang tadi Mas Salim juga sudah bilang, kita harus buat rules-rules di dalam kelas. Biasanya rules yang saya buat adalah ketika kita mau nanya, kita harus raise hand dulu, teman-teman. Kita harus raise hand dulu. Karena kita tahu di bagian raise hand itu, siapa dulu yang bertanya itu akan keluar. Jadi kita akan raise hand dulu. Bagi siswa yang Kak Gilang panggil, silakan open mic dan sampaikan apa yang menjadi keluhannya. Oke. Ketika Kak Gilang sudah mulai mau share screen tentang keluhan si murid ini, Kak Gilang akan bertanya lagi nih. Aku akan bertanya lagi. Siapa yang di sini sama case-nya kayak punyanya si ini? Kalau ada, kita bilang, oke, perhatikan. Karena Kak Gilang nggak bakal menjelaskan 2 kali. Karena ini pertanyaan yang sama. Jadi rules-rules kecil seperti itu tuh harus kita jadiin kultur di kelas, jadiin budaya di kelas. Jadi kelas itu saling mendengarkan, saling menghargai, seperti itu. Bonding-bonding yang harus dilakukan. Nah, sama pembukaannya sama kayak yang apa namanya private, persiapkan website, menanyakan pembelajaran kemarin, brainstorming, memperlihatkan case, itu sama. Jadi eh, pada dasarnya private sama grup itu sama. Yang beda ada cara menghandle-nya tadi. Kalau yang private lebih ke fleksibel sih sebenarnya. Sedangkan yang grup perlu kita tegasin dengan seadanya rules-rules atau aturan-aturan yang ada. Lanjut ke isi. Nah, yang sudah dijelaskan Mas Galang tadi sedikit. Biasanya ketika di grup, saya itu menjelaskan, eh saya share screen. Yang share screen justru saya, bukan anak-anak. Kalau yang private, yang share screen anak-anak. Kalau yang grup, yang share screen saya. Jadi saya share screen, saya mengerjakan satu soal nomor 1, sudah selesai, saya tanya ke anak-anak, sudah selesai anak-anak? Sudah Pak, oke, kita lanjut ke nomor 2. Saya juga lanjut ke nomor 2. Tapi yang nomor 2 enggak saya kerjain. Yang saya nomor 2, saya cuma share screen aja nomor 2, cuman enggak saya kerjain. Saya tunggu sampai ada anak yang bilang, Pak nomor 2 susah. Nah, baru saya praktekin cara ininya. Cuman ketika saya diem aja, maksudnya saya tanya, gimana bro nomor 2? Nomor 2 masih easy, mister. Oh wes, nomor 2 lanjut. Nomor lanjut. Nah, sampai suatu ketika ada, Pak, nomor 2 kok saya nggak ngerti-ngerti. Baru saya share screen, baru saya menunjukkan cara membuat nomor 2. Jadi, kalau yang grup itu, lebih saya yang megang kelasnya banget. Karena, ya itu tadi, kalau kita nyuruh semua muridnya share screen, nah itu bakal lama. Berbeda dengan presentasi ya teman-teman. Kalau presentasi jelas satu-satu harus presentasi, harus share screen segala macam. Cuman kalau ketika materi biasa, ya itu tadi, biasanya saya yang share screen. Baru nanti kalau ada level yang eh, nggak dimengerti sama murid, baru saya demokan atau presentasikan. Oke, untuk penutupnya masih sama dengan private tadi, evaluasi. Pada hari ini kita belajar apa lagi, apa aja, lalu menyampaikan materi singkat tentang pertemuan mendatang. Oke, pendekatan sama ini yang saya bilang tadi, membuat rules. Bedanya dengan yang private tadi adalah di dalam rules-nya dan kesepakatan bersama. Di mana biasanya
Jika semua guru atau semua teacher sudah membuat rules atau kesepakatan, besok-besoknya itu ketika kelasnya dioper atau kelasnya ada catch up, ada replacement, itu tuh jadi gampang gitu loh. Guru yang baru itu bisa melanjutkan eh, guru yang lama itu, jadi rules-nya itu udah ada, budaya itu udah ada. Jadi benar-benar nggak ada perbedaan antara guru satu dengan guru yang lain. Kualitasnya juga nggak ada yang berbeda. Jadi kita samaratakan. Jadi kita harus ada rules di setiap kelas grup, sehingga nanti kalau kelasnya itu bergeser, guru yang satunya ini tinggal ngelanjutin, nggak usah ngulang rules lagi. Jadi dia tinggal, oh, jadi siswa itu udah terbiasa dengan rules guru lamanya, dan ketika pindah ke guru baru, rules-rules itu tetap ada, tetap budaya itu tetap ada, budaya belajarnya. Jadi guru yang baru juga tinggal ngajar aja dengan rules yang sudah dibuat oleh guru lama. Jadi effortnya itu tidak keluar banyak gitu. Untuk bantuan belajar yang siap, siaga, tetap sama kayak tadi. Siap bro, gimana bro? Ada bantuan apa bro? Saya bantu. Oke, yang mana? Nomor 2, gas. Nomor 2 kayak gini, 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 gini. Selesai. Oke, lanjut komunikasi antar guru dan siswa, sama. Bondingnya, ajak ngobrol dulu. Terus, semisal kayak, itu temennya baru datang tuh, sapa dulu bro, sapa dulu. Halo, halo Adam, gimana kabarnya? Ayo join, presentasi, katanya gitu. Komunikasi antar guru dan orang tua ya, biasa sih chat WA ya, kalau ada orang tua nanya tentang anaknya gimana di kelas, ya kita sampaikan aja, jujur aja nggak apa-apa. Kalau sebenarnya dia bisa ngikutin, cuman memang lama dari teman-teman yang lain. Dari situ kita juga bisa kayak ngasih masukan juga ke orang tuanya. Bu, kalau ini di private, sepertinya dia akan lebih mengerti dan lebih cepat dalam belajarnya. Karena kayaknya dia kalau ikut grup, kok sepertinya agak susah ya. Komunikasi seperti itu tuh nggak apa-apa, jujur aja. Daripada nanti orang tuanya lama-kelamaan ngelihat, loh kok anakku kok lambat sendiri, yang lainnya udah bikin touching-touching, kembali ke tempat, bikin labirin segala macam. Anakku kok baru bisa percakapan. Nah, gitu. Istilahnya kayak gitu yang harus kita apa ya, waspadai. Makanya komunikasi antar guru dan orang tua itu juga sangat penting. Sudah dijelasin sama Mas Fadli tadi. Mungkin itu udah sangat apa ya, isi banget lah. Di sini saya cuma ngingetin aja, sedikit-sedikit aja. Oke. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf banget, bukannya menggurui, cuman kita meyakini bahwa setiap manusia atau setiap guru di suatu sekolah itu harus memiliki kualitas yang sama. Kita yakin bahwa Algorithmics ini juga meng-hire orang-orang yang hebat, orang-orang yang sangat kreatif. Jadi kita harus samakan satu frekuensi, satu apa ya, satu eh, suara gitu ya, supaya kita bisa ngajarnya itu juga dia satu kualitas, sama semuanya, nggak ada yang beda-beda. Oke, mungkin itu aja Mas Galang, terima kasih. Oke, thank you banget Mas Gilang. Ini bagus banget ya, tadi detail banget nih. Soal pengajaran, soal communication, dan soal mengenai hal-hal di kelas. Itu bagus banget sih. Tips banget. Oke, teman, ada yang mau nambahin nggak? Terus sama aku tadi sempat baca di ini Mas Fadli mau share soal ini ya. Apa tadi? ID teacher itu ya. Boleh. Mas Salim tadi mungkin Oke, gimana Mas Salim? sip. Coba aku jelasin sedikit ya. Mm-mm. Ya, aku bisa share screen lagi. Oke, nah mungkin kalau seandainya student, biasanya kan login ke sini, dia langsung masuk ke dalam iniannya ya, dashboard si studentnya. Nah, tapi kalau kita pakai ID kita, itu kan kita nggak bisa masuk nih. Kita harus pilih yang sebagai teacher dulu. Oke. Nah, dia langsung login nih tadi nih. Oke, ini aku coba exit dulu. Nah, sekarang gimana caranya supaya aku bisa ngebuka dashboard yang sama seperti kayak punya siswa tadi? Nah, aku tinggal cari aja yang ada kelas VP-nya di sini. Oke. Nah, contohnya kelas yang ini. Nah, sekarang gimana cara masuk ke dalam dashboardnya? Nah, di sini ada tombol yang ini. Nah, kalau kita klik tombol yang ini, nah dia akan masuk ke bagian yang tadi seperti kayak punya siswa ya. Nah, ini dia bakal masuk ke dalam kelasnya. Kelas yang sesuai kelas kita pilih.
Nah, biasanya aku pengen nambahin sedikit lagi, karena kalau di bagian sini, biasanya kan apa yang udah kita pernah kerjain, itu kan udah kebuat semua di sini ya. Nah, biasanya kan kalau kita pengen ngajarin lagi ke kelas yang belum pernah kita ajarin, biasanya kita harus ngapus-ngapusin dulu nih skripnya, gitu ya kan. Nah, biasanya aku pakainya yang ini. Jadi ada dua cara. Kalau ini aku back dulu. Oke. Nah, biasanya kalau aku ngajarin ke siswa, aku ngambilnya di bagian lesson ini, masuk ke bagian ini, terus aku sesuai nanti. Misalnya lagi ngajarin yang nomor satu, aku pakainya track yang ini. Nah, di sini dia kita nggak usah ngapus-ngapus nih kode-kode yang udah pernah kita buat. Biasanya ini kalau kelasnya berulang ya, misalnya di hari Senin kita ngajar kelas A, di hari Selasa kita ngajar kelas B dengan materi yang sama juga. Biasanya dia kan udah keisi nih di sini. Nah, supaya tampilannya kosong, aku biasanya gunain laboratori yang di bagian sini. Gitu. Sip. Thank you, Mas Galang. Itu aja sih tambahannya sedikit. Oke, oke, oke. Wah, ini beneran meeting termalam kita nih sampai 10:30. Pada kuat-kuat sekali ya. Aku udah gak ini sih. Oke, besok jam 9 cuy. Nah ini ya sama cuy, aku besok juga kayak, aduh, ada kelas pagi. Mana? Oh iya, besok tuh ini loh, ada anak-anak kita 5 orang tanding di kompetisi loh. For your information. Pertanyaan di atas masih jawab dulu. Oh, yang mana tuh? Yuk, kita jawab di pertanyaan dulu yuk. Ini Kak, misalnya student VP menurut kita kurang mampu untuk mengikuti pelajaran. Apakah ada opsi untuk diturunkan ke VP? Boleh. Jadi boleh Mas, misalnya emang studentnya underage, under 7 tahun. Dan emang atau baru pertama kali dia pegang gadget gitu ya, sehingga nggak bisa ngikutin dengan baik, boleh diturunkan ke Cike. Dan kita perlu komunikasikan ke orang tuanya bahwa kita kasih edukasi juga bahwa lebih baik persiapan di awal ibu kayak gini gitu. Apalagi kalau student VP dia baru pertama kali belum terbiasa menggerakkan mouse itu ini sih itu yang harus kita ini pindah sih. Tips dong buat yang mau ngajar graduate Sika, tapi kayaknya yang yakin dari segi usia dan kemampuan atau apapun. Em, ini sulit sih. Aku nggak bisa jawab ini. Sulit tips. Iya sih, karena mau lanjut VP ini sih lebih ke kalau ini tak kasih jawaban bercanda ya. Lebih ke nggak apa-apa mau lanjutin VP gampang kok, tapi jangan kita yang ngajar. Jadi ya Ya. mereka prolon-prolon aja, prolon-prolon aja. Habis itu kelasnya kasih orang. Tapi kan jawaban bercanda sih. Oke, siapakah yang jadi korbannya? Ini si PR sih itu. Harusnya ada ya, course tengah-tengah antara CK dan VP gitu ya. Oke, yuk ada lagi nggak yang mau ditanyain? Lah, oh, recordingku tadi ke stop sendiri. Oh, enggak, sorry. Tak stop dulu deh recording.